Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Segala puji kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini mudah-mudahan jadi pagi penuh berkah bagi kita semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan kampus takmir. Ini pertemuan ketiga, saya masih menambahkan tentang bahasan azan. Setelah itu nanti agak sedikit berbeda dari silabus, saya rombak sedikit silabus yang mungkin sampai ke bapak-bapak dan ikhwan sekalian. Ini silabus kajian takmir mat MPD. Coba saya tunjukin yang silabusnya dulu. Di sini itu ada pertemuan pertama tentang azan muazin, saya ubah dengan waktu sholat ya. Terus pertemuan kedua, ketiga tentang azan muazin, saya tambahkan azan sedikit. Nanti kita lompat ke sholat berjamaah dulu, karena harusnya bahas sholat berjamaah dulu hukumnya, baru kita bahas seputar imam dan seputar sholat di dalamnya. Nanti saya sampaikan uzur-uzur yang bahasan penting di sini. Tentang hukum sholat berjamaah di masjid dan hukum yang terkait dengan uzur. Jadi uzur mana saja yang menyebabkan kita boleh tidak ke masjid ya. Nanti akan dijelaskan, ada dalam dua file di sini. Baik, kita lihat di layar di Zoom, nanti bisa lihat PDF juga. Mudah-mudahan Mahat MPD yang host saya sudah kirim PDF-nya, bisa share ke rekan-rekan kampus takmir. Nah, sekarang kita lihat judulnya azan untuk orang yang sholat sendiri. Ini sudah belum ya kemarin ya? Sudah ya? Belum ya. Kemarin sampai syarat-syarat muazin dan azan. Ya, monggo. Sampai azan untuk orang yang sholat sendiri. Siapa saja yang sholat sendirian dan di tempat tersebut sudah dikumandangkan azan sebelumnya, maka ia tidak perlu lagi mengumandangkan azan dan mencukupkan diri dengan azan tersebut. Jadi kalau sudah ada jamaah misalnya masuk masjid, dia masbuk, dia telat ya. Oh ya, sebentar. Masih ini. Ya. Jadi siapa saja yang sholat sendirian, jadi dia datang ke masjid, masuk telat, dia nggak dapat jamaah, kan sudah ada azan sebelumnya, maka dia tidak perlu azan lagi. Terus akan tetapi apabila ia mengumandangkan azan dan iqamah sekaligus, maka ia akan mendapatkan keutamaan azan sebagaimana disebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir berikut. Ya, jubu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si sya'ziyatin bijabalin yu'adzinu bis-salati wa yusalli fayaqulu Allah azza wa jalla unzuru ila abdi hadha yu'adzinu wa yuqimu sholata yakhafu minni faqad ghafartu li abdi wa adkhaltuhul jannah. Rabb kalian begitu takjub terhadap si pengembala kambing di atas puncak gunung yang mengumandangkan azan untuk sholat, dan ia menegakkan sholat. Allah pun berfirman, perhatikanlah hambaku ini, ia berazan dan menegakkan sholat karena takut kepadaku. Karenanya aku telah mengampuni dosa hambaku ini dan aku masukkan ia dalam surga. Nah, di sini dia disebutkan sholat sendiri nih ya. Dia kumandangkan azan, dan ingat azan itu adalah kalimat zikir, sehingga sah-sah saja kalau sholat sendiri kemudian kumandangkan azan dan iqamah. Terus Imam Nawawi mengatakan, Imam Nawawi rahimahullah berkata, bagi yang sholat munfarid atau sholat sendirian di padang pasir atau di suatu negeri, ia tetap mengumandangkan azan, sebagaimana hal ini adalah pendapat dalam madhab Syafi'i dan Nas Jadid. Dan Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i ketika di Mesir,
Menurut pendapat lawas, saat Imam Syafi'i di Irak, tidak perlu dikumandangkan azan. Ya, terus azan bagi yang ketinggalan sholat berjamaah. Ini sebenarnya kita sudah baca, kita ulang aja. Ya. Begitu pula jika seseorang ketinggalan sholat berjamaah, jika ia mencukupkan dengan azan yang sudah ada, itu boleh. Tetapi yang utama adalah ia mengumandangkan azan dan iqamah. Demikian perbuatan Anas bin Malik ketika ia terlambat berjamaah. Dari Abu Utsman, ia berkata bahwa Anas pernah datang menemui mereka di Masjid Bani Sa'labah. Anas bertanya, "Sudahkah kalian sholat?" Mereka menjawab, "Sudah." Anas memerintahkan pada seseorang, "Ayo kumandangkan azan." Orang yang diperintahkan tersebut lantas mengumandangkan azan dan iqamah. Lalu Anas melaksanakan sholat. Ya, hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, sanad ini sahih. Ya, terus. Inilah pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad. Sedangkan Imam Malik dan Al-Auza'i berkata bahwa cukup iqamah saja tanpa azan. Adapun Abu Hanifah dan pengikutnya menyatakan bahwa tidak ada azan dan iqamah. Demikian pembahasan yang kami hanya menukil dari Sahih Fiqih As-Sunnah dan tambahan dari Raudhah At-Talibin. Baik. Sekarang hukum azan dan iqamah bagi wanita. Para ulama berbeda pendapat mengenai azan dari wanita untuk jamaah wanita atau jika mereka munfarid atau sholat sendirian. Jadi jamaah sesama wanita ya, perlu nggak ada yang kumandangkan azan atau dia sholat sendirian? Pendapat pertama, azan tidak disyariatkan untuk wanita. Wanita hanyalah disyariatkan iqamah. Inilah pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, salah satu pendapat dari Imam Ahmad, pendapat Daud Az-Zahiri, dan pendapat sebagian salaf. Ya, terus pendapat kedua, azan dan iqamah dimakruhkan untuk wanita. Inilah pendapat dalam mazhab Hanafiyah, Hambali, salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, pendapat Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Ya, azan dan iqamah dimakruhkan untuk wanita. Tapi kalau pendapat pertama, azan tidak disyariatkan untuk wanita, tapi dia masih boleh kumandangkan iqamah. Ya, terus pendapat ulama mengenai wanita mengumandangkan azan dan iqamah, Asy-Syairazi rahimahullah berkata, wanita dimakruhkan mengumandangkan azan. Namun, sesama jamaah wanita masih dianjurkan mengumandangkan iqamah. Azan untuk wanita dilarang karena azan itu dengan mengeraskan suara, sedangkan iqamah tidak demikian. Namun, wanita tidaklah sah mengumandangkan azan untuk jamaah laki-laki karena dalam masalah menjadi imam saja, wanita tidak sah mengimami laki-laki. Ya, terus yang Nawawi rahimahullah berkata, wanita dinilai tidak sah mengumandangkan azan untuk jamaah laki-laki kalau iqamah disunahkan sesama jamaah wanita, namun hal tersebut tidak berlaku untuk azan. Terus Syekh Mustafa Al-Adawi, Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah berkata, dalil sahih yang menunjukkan wajibnya azan bagi wanita tidak ada. Hadis sahih yang menunjukkan haramnya tidak ada pula. Ya, dalil sahih yang menunjukkan wajibnya azan bagi wanita tidak ada. Hadis sahih yang menunjukkan haramnya tidak ada pula. Terus Syekh Mustafa Al-Adawi, Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah di akhir bahasan tentang azan bagi wanita menyatakan, kesimpulannya dalil yang menyatakan bahwa wanita terlarang mengumandangkan azan dan iqamah tidak ada. Begitu pula dalil yang jelas yang menunjukkan wanita itu boleh mengumandangkannya tidak ada. Jika saja ada wanita mengumandangkan iqamah, kami tidak melarangnya. Jikapun mengumandangkan azan, hendaknya suaranya dilirihkan. Ya, kalau azan pun dilirihkan ya. Berarti Syekh Mustafa Al-Adawi masih boleh kan azannya. Terus karena untuk mengingatkan imam saja, wanita tidak mengeraskan suara. Cara wanita menegur imam adalah dengan menepuk punggung telapak tangannya. Wallahu ta'ala ala wal a'lam. Ya, kesimpulannya, wanita baiknya tidak mengumandangkan azan, akan tetapi iqamah bagi wanita masih dibolehkan, asalkan tidak dengan suara keras dan hanya untuk sesama jamaah wanita. Ya, sekarang kita lihat lafaz azan dari Abdullah bin Zaid. Ini yang kita pakai di Indonesia ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini nanti 2 kali. Ada di itu saya salah ya. Nanti saya perbaiki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbarnya 4 kali jadinya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terus dari Abu Mahdzurah kita bisa pakai takbirnya 4 kali juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus diulang lagi keras.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, terus sekarang kita bahas sekitar beberapa bahasan lagi untuk masalah hukum terkait azan ya. Keluar masjid sesaat setelah azan itu bagaimana hukumnya? Kita lihat dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan. An Abi Sya'tha qala kunna qu'udan fil masjidi ma Abi Hurairah fa azana al muadzinu fa qama rajulun minal masjidi yamshi fa adbahu Abu Hurairah basarahu hatta kharaja minal masjid fa qala Abu Hurairah amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Asy'atha, ia berkata, ketika itu kami sedang duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah. Kemudian muadzin pun berazan. Ada seseorang lelaki berdiri berjalan. Maka Abu Hurairah tidak melepaskan pandangan terhadap lelaki tersebut hingga akhirnya lelaki tersebut keluar masjid. Maka Abu Hurairah berkata, adapun orang ini, ia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain ada tambahan summa qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum fil masjidi fanudiya bis salati fala yakhruj ahadukum hatta yusalliya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, jika kalian di masjid kemudian azan dikumandangkan, maka kalian tidak boleh keluar sampai menyelesaikan salat. Jika kalian di masjid kemudian azan dikumandangkan, maka kalian tidak boleh keluar sampai menyelesaikan sholat. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud dalam tahqiq beliau terhadap Al-Musnad. Ya, sebenarnya juga hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man adrakahul adhanu fil masjidi summa kharaja lam yakhruj li hajatin wa huwa la yuridu raj'ah fa huwa munafiqun. Barang siapa yang mendapati azan di masjid lalu keluar dan keluarnya bukan karena suatu kebutuhan dan ia tidak berniat untuk kembali ke masjid, maka ia munafik. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani, Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Nah, sekarang kita lihat jarak antara azan dan iqamah. Ada dalil di sini dari hadis Malik bin Al-Huwairis. Ia mengatakan seperti ini. Dari Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu, ia berkata, hadisnya, qala lana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Baca. Nabi SAW pernah bersabda kepada kami, apabila waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan untuk kalian semua. Ya, hadis ini riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Adapun lafaz hadis ini dari Bukhari. Juga ada hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin, "Idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur waj'al baina adzanika wa iqamatika qadra ma yafrugul akilu min aklihil." Al-hadis riwayat Tirmidzi wa dha'afahu. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal radhiyallahu anhu, jika engkau mengumandangkan azan, maka perlambatlah, dan jika engkau mengumandangkan iqamah, maka percepatlah, dan jadikanlah antara azan dan iqamah itu kira-kira seperti waktu orang yang makan telah selesai dari makannya. Namun hadis ini kalau tadi dikatakan dhaif, tapi Syekh Abdullah Fauzan katakan sahih maknanya, tapi sanad hadis ini dhaif. Artinya gini, antara azan itu dibuat lambat, maksudnya kalimatnya Allahu Akbar lambat, gak disebut cepat-cepat. Dan jika engkau mengumandangkan iqamah, maka percepatlah Allahu Akbar gitu, cepat. Dan jadikanlah antara azan dan iqamah itu ada jeda.
Ya, di sini disebut ada jeda antara azan dan iqamah, yaitu kira-kira seperti waktu orang yang makan telah selesai dari makannya. Nah, muazin berhak menentukan azan, imam berhak menentukan waktu iqamah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muazin amlaka bil adzani wal imamu amlaka bil iqamati. Baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muazin adalah yang paling berhak menentukan azan dan imam adalah orang yang paling berhak menentukan iqamah. Nah, secara hadis sanadnya dhaif dan juga dikeluarkan oleh Baihaqi, senada juga dari ucapan Ali, tapi sanadnya dhaif, tapi makna hadis ini sahih. Nah, sekarang kita lihat amalan ketika mendengar azan. Ada 5 amalan yang semestinya dilakukan ketika mendengar azan. Ya, 5 amalan ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim ya. Baca 1. Mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Artinya yang diucapkan oleh muadzin itu dia mengucapkan seperti seperti yang diucapkan muadzin. Jadi muadzin ucapkan Allahu Akbar, diikuti lagi Allahu Akbar. Terus yang kedua, bersolawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, atau membaca solawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca saat tasyahud. Nah, ini bersolawatnya nanti setelah azan ya. Bersolawatnya setelah azan. Bersolawat pada Nabi SAW setelah azan. Bisa dengan yang singkat, cuma Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad itu paling minimal ya. Atau membaca sholawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca saat tasyahud. Terus yang ketiga, minta pada Allah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wasilah dan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah. Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqama mahmudal ladzi wa'attah. Ya. Terus yang keempat, membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, terus yang kelima, memanjatkan doa sesuai yang diinginkan. Nah, lihat Jalalaul Afham karya Imam Ibnu Qayyim halaman 329 sampai 331. Nah, dalil untuk amalan nomor 1 sampai dengan 3 disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu misla ma yaqulu, summa sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran, summa sallallahu alaihi wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tambagi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala li al wasilata halat lahu syafa'ah." Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untukku, karena siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untukku, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap aku yang mendapatkannya. Siapa yang meminta untukku wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Nah, berarti dengan mengamalkan bacaan tadi, ya, meminta wasilah, ya, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Kemudian nanti akan mendapatkan syafaat jika orang itu meminta wasilah seperti ini. Adapun meminta wasilah pada Allah, meminta wasilah pada Allah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqama mahmudal ladzi wa'attah." Ya, terus halat lahu syafaati. Ingat ya, bacaannya cuma sampai wa'attah. Adapun tambahan innaka la tukhliful mi'ad itu dalam riwayat yang lain. Para ulama berselisih pendapat untuk tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Yang tepat tambahannya dhaif sebagaimana kata Syekh Abdul Fauzan dalam penjelasan kitab
minha al-alam, syarah Bulughul Maram. Ya, terus Barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabba hadhihi wa da'watit tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudal ladzi wa'atta. Ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, dakwah tauhid, salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah atau kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia. Dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan padanya, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Ya, dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Ada juga amalan sudah mendengarkan azan, jika diamalkan akan mendapatkan ampunan dari dosa. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'ul muadzin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabbu wa bi Muhammadin rasulullah wa bil islami dina, ghufira lahu dzambuhu." Siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridho sebagai Rabbku, Muhammad aku sebagai ridho Allah sebagai Rabbku, ya. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agamaku, maka dosanya akan diampuni. Ya, terus dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa di bawahnya lagi, wahai Rasulullah, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kul kama yakulun, fa idzan tahaita fasal tu'tah." Ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin. Lalu jika sudah selesai kumandangkan azan, berdoalah, maka akan diijabahi atau dikabulkan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Terus setelah menyebutkan 5 amalan di atas, Ibnul Qayyim berkata, inilah 5 amalan yang bisa diamalkan sehari semalam. Ingatlah, yang bisa terus menjaganya hanyalah as-sabiqun, yaitu yang semangat dalam kebaikan. Baik, mari kita amalkan walaupun sederhana, yang penting rutin dan istiqomah. Hanya Allah yang beri taufik dan hidayah. Terus azan dan iqamah untuk musafir. Kata Imam Asy-Syaukani, wajib setiap penduduk negeri mengangkat seorang muadzin untuk mengumandangkan azan sesuai lafaz yang disyariatkan. Azan tersebut sebagai pertanda masuknya waktu sholat. Tujuan azan pula adalah sebagai tanda berpegang teguh dengan syariat Islam. Adapun untuk yang bukan ahlul balad, bukan penduduk negeri, seperti musafir atau orang yang menetap di padang Sahara, maka ia mengumandangkan azan untuk dirinya sendiri. Begitu pula dengan iqamah. Namun jika berjamaah, hendaklah salah satu mengumandangkan azan dan iqamah. Ya, dari Ad-Dararil Mudiyah. Ya, halaman 120. Baik. Beberapa dalil berikut menunjukkan tetap adanya azan saat safar. Imam Bukhari membawakan hadis berikut ketika membicarakan azan bagi musafir ketika mereka berjamaah. Dari Abu Dzar. Dari Abu Dzar, ia berkata, kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu safar. Lalu ada seorang muadzin ingin mengumandangkan azan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tundalah, jangan sangat panas. Terus lalu beberapa waktu kemudian ia ingin mengumandangkan, beliau bersabda, tundalah, jangan saat panas. Lalu ia ingin kumandangkan azan lagi, beliau sama bersabda, tundalah, jangan saat panas. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna syiddatal hari min faihi jahannam. Sesungguhnya panas yang sangat itu dari panasnya jahannam. Ya, terus dari Malik bin Al-Huwairis, ia berkata, ata rajulani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuridani as-safara. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza antuma kharajtuma fa'adzina summa aqima summa liya ummakuma akbarukuma. Ada 2 orang yang pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdua ingin melakukan safar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, jika kalian berdua keluar, maka kumandangkan azan lalu iqamah. Lalu yang paling tua di antara kalian hendaknya menjadi imam. Nah, ini ketika safar ya disuruh kumandangkan azan dan iqamah. Berarti ketika safar ada azan dan iqamah. Juga dari Nafi berkata, azana Ibnu Umar fi lailatin baridatin bidajnan
bidajnan summa qala sallu fi rihalikum fa akhbarana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru muadzinan yu'adzinu summa yaqulu ala isrihi ala sallu fi rihal fi lailatil baridati awil matirati fi safari. Ibnu Umar pernah mengumandangkan azan di malam yang dingin di Dajnan. Lalu ia mengumandangkan, "Salatlah di kendaraan kalian." Ia mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh muadzin mengumandangkan azan. Lalu di akhir azan disebutkan, "Salatlah di kendaraan kalian." Sallu fi rihalikum. Nanti kita akan lihat dalam bahasan azan, tambahan azan ya. Sallu fi biyutikum itu kapan diucapkan? Terus. Ini terjadi pada malam yang dingin atau pada saat hujan ketika safar. Ya, terus dari Abu Juhaifah ia berkata, "Ra'aitu Rasulullah SAW bil abtah. Faja'ahu Bilalun fa'adzanahu bis salati. Thumma kharaja Bilalun bil anazati hatta rakazaha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil abtah wa aqama shalah." Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Abtah. Ketika itu datanglah Bilal untuk mengumandangkan azan solat. Kemudian Bilal keluar membawa tongkat, lalu ia menancapnya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Abtah. Lalu ia mengumandangkan iqamah. Ya, lalu ia mengumandangkan iqamah. Ini juga dalil menunjukkan azan ketika safar ya. Terus azan dan iqamah untuk sholat yang dijamak. Coba. Syekh Abu Malik dalam Sahih Fikih As-Sunnah berkata, jika dua sholat digabungkan saat satu waktu, misalnya sholat asar yang digabungkan ke waktu zuhur, seperti yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat wukuf di Arafah, begitu pula jamak sholat maghrib dan isya di Muzdalifah yang dilakukan oleh beliau, maka cukup dengan sekali azan, sedangkan iqamah untuk masing-masing dari 2 kali sholat. Inilah yang dilakukan saat haji dan menjadi pegangan jumhur ulama. Hal ini berbeda dengan pendapat dari mazhab Maliki yang mewajibkan azan untuk masing-masing sholat. Nah, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan innal musyrikina syaghalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arba'i salawatin yaumal khandaqi hatta dhahaba min al-laili ma syaa Allah fa amara Bilalan fa adzana summa aqama fa shalla dhuhra summa aqama fa shalla al-'asra summa aqama fa shalla al-maghriba summa aqama fa shalla al-isya'ah. Sesungguhnya orang-orang musyrik telah menyibukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak bisa mengerjakan 4 sholat ketika perang Khandaq. Hingga malam hari telah sangat gelap, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk azan. Kemudian Bilal iqamah dan beliau menunaikan sholat duhur. Kemudian iqamah lagi dan beliau menunaikan sholat asar. Kemudian iqamah lagi dan beliau menunaikan sholat maghrib. Dan kemudian iqamah lagi dan beliau menunaikan sholat isya. Jadi berapa sholat tadi? 4 ya. Sholat apa duluan? Duhur, asar, kemudian maghrib dan isya. Coba lihat. Nah, ini terjadi sebelum disyariatkannya sholat khauf ya. Sampai Nabi itu luput dari 4 sholat. Kalau ada sholat khauf, sholat tepat pada waktunya. Berarti zuhur di waktu zuhur, asar bisa dijamak dengan zuhur gitu. Nah, ini belum ada pensyariatan sholat khauf. Ketika sholat khauf, Nabi SAW sholat dalam keadaan perang tadi dengan bawa senjata. Dalam riwayat Muslim disebutkan hatta atal Muzdalifata fa shalla bil maghriba wal isya bi azanin wahidin wa iqamataini. Ketika beliau sampai ke Muzdalifah, beliau menjamak sholat maghrib dan isya dengan sekali azan dan 2 kali iqamah. Ya, kesimpulannya, bagi sholat yang dijamak, azan dikumandangkan sekali pada sholat yang pertama, sedangkan iqamah dikumandangkan 2 kali di masing-masing sholat. Itulah yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus lafaz azan tambahan sallu fi buyutikum. Kita lihat ada hadis-hadis dulu yang bicarakan tentang ini. Kalau tidak salah saya ambil dari Sahih Muslim ya. Ya, dibaca. Lafaz azan tambahan sallu fi buyutikum. An-Nafi anna Ibnu Umar adzana bi sholati fi lailatin zati bardin warihin faqala ala sallu fi rihal. Summa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murul muadzina idza kanat lailatun baridatun zatu matarin yaqul ala sallu fi rihal. Nafi berkata bahwa Ibnu Umar pernah berazan ketika sholat di waktu malam yang dingin dan berangin. Kemudian beliau mengatakan, ala sallu fir rihal, hendaklah kalian sholat di rumah kalian. Kemudian beliau mengatakan, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan muadzin ketika keadaan malam itu dingin dan berhujan untuk mengucapkan, ala sallu fir rihal, hendaklah kalian sholat di rumah kalian. Terus ada hadis yang kedua, hadasni Nafi an Ibnu Umar annahu nada bi sholati fi lailatin zati bardin wa rihin wa matarin faqala fi akhiri nidaihi ala sallu fi rihalikum ala sallu fi rihal summa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul muadzin
idza kana lailatun baridatun aw zatu matarin fi safari ay yaqula ala sallu fi rihalikum. Dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwasannya dia pernah berazan untuk sholat di malam yang dingin, berangin kencang dan hujan. Kemudian dia mengatakan di akhir azan, ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihal, hendaklah sholat di rumah kalian, hendaklah sholat di rumah kalian. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menyuruh muadzin apabila cuaca malam dingin dan berhujan ketika beliau bersafar perjalanan jauh agar mengumandangkan ala sallu fi rihalikum, hendaklah sholat di kendaraan kalian masing-masing. Nah, terus hadis yang ketiga, An-Nafi' an Ibnu Umar annahu nada bis salati bi dojnan summa dzakara bi mislihi wa qala ala sallu fi rihalikum wa lam yu'id saniyatan ala sallu fi rihal. Dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwasanya beliau pernah mengumandangkan azan di Dojnan. Kemudian perawi menyebutkan redaksi hadis bagaimana di atas. Hanya bedanya dalam riwayat ini disebutkan bahwa Ibnu Umar mengatakan ala sallu fi rihalikum, hendaklah sholat di kendaraan kalian masing-masing hanya sekali. Ya, terus ada hadis keempat. An Jabir qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin famutirna faqala liyusalli man syaa'a minkum fi rahlihi. Dari Jabir, beliau berkata, kami keluar untuk bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika hujan, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mau silahkan mengerjakan sholat di rihal atau kendaraan masing-masing. Ya, terus dari hadis kelima dari An Abdillah ibni Abbasin annahu qala li muadzinihi fi yaumin matirin idza qulta asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah qul sallu fi buyutikum. Qala fa ka'anna an-nasa istankaru dzaka faqala atajabuna min dza qad fa'ala dza man huwa khairu minni innal jumu'ata azmatun wa inni karitu an ukhrijakuma fatamshu fitin wadahdi. Dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan kepada muadzin pada saat hujan, apabila engkau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka janganlah engkau ucapkan hayya 'alas shalah, tetapi ucapkanlah sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian. Lalu perawi mengatakan seakan-akan manusia mengingkari perkataan Ibnu Abbas tersebut. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, apakah kalian merasa heran dengan hal itu? Sungguh orang yang lebih baik dariku telah melakukan seperti ini. Sesungguhnya sholat Jumat adalah suatu kewajiban. Namun aku tidak suka jika kalian merasa susah atau berat jika harus berjalan di tanah yang penuh lumpur. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas mengatakan orang yang lebih baik dariku telah melakukan hal ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini disuruh sholat di rumah dengan kalimat sallu fi buyutikum. Nah, dan di sini juga ada pelajaran sholat Jumat pun kalau misalnya hujan deras menyulitkan ke masjid dengan syarat ya, maka boleh ketika itu mengumandangkan ala sallu fi rihal atau sallu fi buyutikum. Terus Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang masalah azan ini. Dari hadis di atas terdapat dalil tentang keringanan untuk tidak melakukan sholat jamaah ketika turun hujan, dan ini termasuk uzur atau halangan untuk meninggalkan sholat jamaah. Dan sholat jamaah sebagaimana yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah adalah sholat yang muakkad, betul-betul ditekankan. Apabila tidak ada uzur dan tidak mengikuti sholat jamaah dalam kondisi seperti ini adalah suatu hal yang disyariatkan atau diperbolehkan bagi orang yang susah dan sulit melakukannya. Hal ini berdasarkan riwayat lainnya, siapa yang mau silakan mengerjakan sholat di rihal atau kendaraan masing-masing. Nah, di sini jadi dalil sholat di rumah ya, kalau ketika hujan ya. Apalagi ini termasuk yang memilih pendapat kalau sholat sunnah itu muakkad seperti mazhab Syafi'i. Artinya di sini dianggap sebagai udzur. Terus Sayyid Sabiq semoga Allah merahmati beliau dalam fikih sunnah menyebutkan salah satu sebab yang membolehkan tidak ikut sholat berjamaah adalah cuaca yang dingin dan hujan. Lalu beliau membawakan perkataan Ibnu Battal yang menyatakan bahwa ini adalah ijma' atau kesepakatan para ulama. Nah, Ibnu Battal mengatakan ajmal ulama'u anna takhalluf 'anil jama'ati fi syiddatil matari wa zulumati warrih wa ma asbaha dzalik mubahun. Para ulama bersepakat ijma' bahwa meninggalkan sholat berjamaah ketika hujan deras, malam yang gelap dan berangin kencang dan uzur atau halangan lainnya adalah boleh. Nah, sekarang apa saja lafaz azan ketika hujan tadi?
Jadi hadis-hadis yang di atas kita simpulkan ya, ada beberapa lafaz tambahan azan ketika kondisi hujan, dingin dan berangin kencang dan tanah yang penuh lumpur. Baik ketika mukim maupun safar, bacaannya bisa pilih salah satu ya. Ala sallu fi rihal atau ala sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Ala sallu fi rihal artinya hendaklah sholat di rumah kalian ya. Terus ala sallu fi rihal itu hendaklah sholat di rumah kalian gitu ya. Terus sallu fi buyutikum, sholatlah di rumah kalian. Bisa juga makna rihal itu kendaraan. Lalu di manakah letak ala sallu fi buyutikum? Coba. Letak ketiga lafaz di atas bisa di tengah azan menggantikan lafaz hayya 'alas shalah ataupun di akhir azan. Lafaz tersebut dapat terletak di akhir azan sebagaimana terdapat dalam hadis kedua dari Ibnu Umar, dan lafaz tersebut dapat juga terletak di tengah azan dan mengganti lafaz hayya 'alas shalah sebagaimana terdapat dalam hadis kelima dari Ibnu Abbas. Nah, terus Ibnu Nawawi rahimahullah berkata, dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengucapkan ala sallu fi rihalikum di tengah azan, dan dalam hadis Ibnu Umar beliau mengucapkan lafaz ini di akhir azannya. Dan dua cara seperti ini dibolehkan sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab pada bab azan. Begitu juga pendapat ini diikuti oleh mayoritas ulama Syafi'iyah. Lafaz ini boleh diucapkan setelah azan maupun di tengah-tengah azan karena terdapat dalil mengenai dua model ini. Akan tetapi, sesudah azan lebih baik agar lafaz azan yang biasa diucap tetap ada. Di antara ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa lafaz ini tidak boleh diucapkan kecuali setelah azan. Pendapat seperti ini lemah karena bertentangan dengan hadis Ibnu Abbas yang jelas-jelas tegas. Dan tidak ada pertentangan antara hadis Ibnu Abbas dan hadis Ibnu Umar, karena hadis yang satu dilakukan pada satu waktu dan hadis lain pada waktu lainnya. Kesimpulannya, kedua cara ini benar. Iya, kedua cara ini benar. Terus jadi sudah kita sebutkan ketika hujan boleh untuk tidak sholat Jumat. Ya, wallahu alam ini untuk pembahasan azan ya. Nah, saya tambahkan sedikit, bukan Mas Rudi yang di pembahasan uzur dalam sholat. PDF kedua, belum. Oh ya. Ya. Sekarang uzur dalam sholat berjamaah kita bahas 5 menit. Ya, silakan. Ingat nasihat Umar. Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, beliau menuliskan surat ke berbagai daerah kekuasaan beliau. Beliau katakan isinya, inna min ahammi umurikum indi as-salatu faman hafidhaha hafidha dinahu wa man dhayya'aha fawaliman siwaha ad-diya'u wa la hadza fil islami liman taraka as-shalah. Sesungguhnya perkara paling penting menurut penilaianku adalah solat. Siapa saja yang menjaga solat, maka ia telah menjaga agamanya. Siapa saja yang melalaikan solat, maka untuk perkara lainnya ia lebih mengabaikan. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan solat. Nah, terus lihatlah kata Umar. Lihatlah kata Umar bin Khattab bahwa perkara penting yang mesti diperhatikan oleh setiap muslim adalah solat. Jika muslim memperhatikan solat, ia berarti memperhatikan agamanya dengan baik. Namun, jika ia sudah meremehkan atau mengabaikan solat, untuk perkara lainnya pasti akan lebih terabaikan. Umar pun mengingatkan dalam suratnya bahwa seorang disebut muslim kalau bisa menjaga solat 5 waktu dengan baik. Nah, sekarang pahala solat berjamaah ya. Ini kalau takmir masjid yang dengar, maka kita bisa ingatkan jamaah tentang pahala solat berjamaah supaya mereka termotivasi untuk berjamaah di masjid. Dari Anas. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada suatu malam mengakhirkan solat Isya sampai tengah malam. Kemudian beliau menghadap kami setelah solat, ia lalu bersabda, Salatul jama'ati afdal min salatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan. Solat berjamaah lebih baik 27 derajat dibanding solat sendirian. Ya, terus solat berjamaah di mana saja tetap sah ya. Setiap muslim boleh mendirikan solat berjamaah di mana saja, asalkan di tempat yang suci, baik di rumah, di padang pasir, maupun di masjid. Ya, dari Jabir. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dianugerahi 5 perkara yang tidak pernah diberikan seorang pun dan rasul-rasul sebelumku, yaitu utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli masirtu bi ru'bi masirata syahri wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin adrakathu sholatu falyusalli wa uhilat lil ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli wa utitu syafa'ah wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'istu lin nasi amatan.
Aku diberikan pertolongan dengan takutnya musuh mendekatiku dari jarak sebulan perjalanan. Dijadikan bumi bagiku sebagai tempat sholat dan bersuci untuk tayamum, maka siapa saja dari umatku yang mendapati waktu sholat, maka hendaklah ia sholat. Dihalalkan rampasan perang bagiku dan tidak dihalalkan kepada seorang nabi pun sebelumku. Dan aku diberikan kekuasaan memberikan syafaat dengan izin Allah, dan nabi-nabi diutus hanya untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Nah, di sini disebutkan keistimewaan umat Islam, dia boleh sholat di tempat mana saja. Nah, jadi ini perkataan, dia mau sholat di dalam kantor boleh, di musholanya boleh, kalau berjamaah di mana saja itu boleh. Terus dari Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhu ia berkata, "Syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-fajri fi Masjidil Khaif, falamma qada salatahu idza huwa bi rajulaini fi akhiril qaumi, lam yusalliyaha ma'ahu qala alayya bihima fa utiya bihima tar'adu faraisuhuma, faqala ma mana'akuma an tusalliya ma'ana, qala ya Rasulullah inna qad sallayna fi rihalina, qala fala taf'ala idza shalaituma fi rihalikuma summa ataituma masjida jama'atin fasolliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilatun." Aku pernah sholat subuh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Al-Khaif. Saat beliau telah selesai sholat, ketika itu ada dua laki-laki yang datang belakangan yang tidak sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, "Panggil mereka berdua." Lantas keduanya didatangkan dan mereka berdua dalam keadaan ketakutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Apa yang membuat kalian tidak sholat bersama kami?" Mereka berdua menjawab, "Wahai Rasulullah, kami sudah sholat di rumah kami." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Jangan lakukan seperti itu. Jika kalian berdua sholat di rumah kalian, kemudian kalian berdua mendatangi masjid, dan di situ sedang melaksanakan sholat berjamaah, maka sholatlah kalian berdua bersama mereka. Sholat yang dikerjakan ulang ini dianggap sebagai sholat sunnah." Baik, sekarang sholat berjamaah yang afdol itu di masjid. Walaupun kita bilang sholat di mana saja itu sah, boleh, namun yang afdol itu di masjid. Ya. Sholat berjamaah di masjid lebih utama daripada sholat berjamaah di selain masjid. Masjid yang dimaksud di sini? Masjid yang dimaksud di sini adalah tempat diselenggarakannya sholat secara rutin di dalamnya. Ya, terus dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum. Fa inna afdalas sholati sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubah." Sholatlah kalian, wahai manusia, di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baiknya sholat adalah sholat seorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Ya, alasan sholat berjamaah yang afdal adalah di masjid yaitu: 1. Masjid adalah tempat yang mulia dan suci. 2. Sholat di masjid berarti menampakkan syiar Islam dan banyak jamaah. Ya, terus jumlah jamaah makin banyak itu makin afdal. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa salatu rajuli ma'a rajuli aska min salatihi wahdahu wa salatu rajuli ma'a rajulaini aska min salatihi ma'a rajuli wa ma kanu aktsara fa wa ahabbu ila Allah azza wa jalla." Sholat seorang laki-laki bersama seseorang laki-laki lebih baik daripada sholatnya seorang diri. Sholat seorang laki-laki bersama dua orang laki-laki lebih baik daripada sholat berdua saja. Jika jumlah jamaah lebih banyak, itu lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini sebutkan sholat sendiri tetap sah. Jadi kalau ada yang memilih sholat munfarid tetap sah ya. Tapi memilih berjamaah lebih baik. Jumlah jamaah lebih banyak juga lebih baik. Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili berkata, masjid yang lebih banyak jamaah lebih utama daripada masjid yang lebih sedikit jamaah. Begitu pula sholat di rumah dengan jumlah jamaah lebih banyak itu lebih utama daripada jumlah jamaah yang sedikit. Karena kaidahnya adalah sholat dengan jamaah lebih banyak lebih utama daripada sholat dengan jamaah sedikit. Ya. Dasar dari hal ini adalah hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Di dalamnya disebutkan, jika jumlah jamaah lebih banyak itu lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Terus namun apa yang dikatakan di atas dikecualikan untuk 3 masalah. 1. Sholat berjamaah dengan jumlah jamaah sedikit di masjid lebih utama daripada sholat berjamaah dengan jumlah jamaah banyak di rumah. Sholat berjamaah dengan jumlah jamaah sedikit di masjid lebih utama tetap daripada sholat berjamaah dengan jumlah jamaah banyak di rumah. Terus yang kedua, sholat berjamaah di masjid terdekat yang sedikit jamaah lebih utama daripada sholat berjamaah di masjid yang jauh walaupun lebih banyak jamaah. Sholat berjamaah di masjid yang terdekat yang sedikit jamaah lebih baik daripada sholat di masjid yang jauh yang jamaahnya lebih banyak. Ingat ya, tetap dahulukan masjid yang dekat. Terus yang ketiga, sholat jamaah wanita di rumah lebih utama daripada sholat jamaah wanita di masjid. Karena sholat wanita terbaik adalah di rumahnya. Sholat wanita di rumah lebih aman bagi wanita karena luar biasanya godaan wanita jika berada di luar rumah.
Begitu pula tempat sholat wanita yang semakin tertutup itu lebih baik. Nah, sekarang catatan. Pertama, Sholat berjamaah bagi wanita disunahkan, tetapi tidak ditakkid atau ditekankan seperti pada laki-laki. ya namun Namun jika berjamaah dipimpin imam laki-laki itu lebih baik daripada yang menjadi imam adalah wanita untuk sesama wanita. ya laki-laki lebih baik ya. Hal ini dikarenakan Hal ini dikarenakan laki-laki lebih paham dalam masalah sholat berjamaah dan laki-laki masih boleh menjaharkan bacaan sholat dibandingkan wanita. ya Akan tetapi seorang wanita tidak boleh berkholwat, sholat hanya berdua dengan laki-laki jika tidak ada hubungan mahram. Nah, ini para takmir atau pengurus masjid ini perlu pahami nih. Jika jamaahnya itu laki-laki, jenengan sendiri, terus imamnya satu, terus makmumnya satu, perempuan, tapi tidak ada hubungan mahram, maka menurut jumhur ulama ini tidak dibolehkan. 4 mazhab sepakat tidak boleh, karena terjadi kholwat di situ. Terus yang kedua, Bagaimana jika berjamaah ke masjid malah orang di rumah tidak mau sholat? ya Dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan, walaupun berjamaah di masjid lebih utama daripada mendirikan sholat berjamaah di rumah, tetapi jika seorang ke masjid dan meninggalkan keluarganya sehingga mereka sholat sendirian, bisa jadi pula mereka atau sebagian mereka malah mengabaikan sholat, maka seandainya jika di rumah ditegakkan sholat berjamaah, barulah penghuni rumah mau sholat dan ketika pergi ke masjid ia sholat sendirian. Dalam kondisi semacam ini, sholat di rumah itu lebih utama. Nah, ini nanti kondisi ya, nanti kita akan lebih jelaskan pada pertemuan pekan depan insya Allah. Jadi ini masih seputar hukum sholat berjamaah. Saya belum bahas tentang pahalanya di sini ya. Nanti ada berbagai pendapat mengenai hukum sholat berjamaah. Siapa saja yang diperintahkan sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah dengan jangan sampai ditinggalkan selain ada uzur. Nah, uzur-uzurnya akan kita jelaskan di pertemuan pekan depan insya Allah. Baik. Silahkan jika ada pertanyaan, monggo. Saya tutup dulu. Ya, silakan jika ada pertanyaan, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Siapa yang nanya duluan nih? Pak El Haki, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya lebih dari 3 boleh Ustaz? Iya, kayaknya sudah susun sebelumnya ini. Iya Ustaz, Ya. ini banyak yang kami dapatkan di lapangan. Iya, Yang antum. pertama Ustaz tentang amalan ketika mendengar azan, yang sholawat Nabi Ustaz. Iya. Tempat itu, ini yang pertama, apakah itu juga dibaca oleh azin Ustaz setelah selesai azan? Kalau kemarin saya sudah jelaskan dibaca. Dibaca ya sendiri. Dan yang kedua Ustaz, Iya. ini lafaz wa ba'ashu maqaman itu saya dengar di azan di TV yang di Masjidil Haram itu ada lafaz wa ba'athullahummal maqama. Itu bagaimana Ustaz? Mungkin ada riwayat yang lain ya. Saya harus cek lagi itu. Karena ada beberapa riwayat nggak langsung spontan kita salahkan. Iya Ustaz. Baik. Tapi akhirnya kita boleh melakukan seperti itu juga ya Ustaz. Ya kalau riwayatnya sahih boleh diamalkan. Oh iya Ustaz. Ya. Kemudian yang berikutnya yang tambahan tadi itu yang ada sallu fi rihal, ada sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum itu. Ada tiga tadi ya. Ya. Iya, pilihannya itu salah satu bukan tempat itu Ustaz. Apa? Pertama tadi kan pengganti hayya 'alas shalah. Pokoknya yang 3 lafaz ini terserah. Tapi kan kata Imam Nawawi tadi letakkan di akhir aja Pak, biar lafaz azan seperti biasa. Berarti salah satu bukan dua-duanya tempatnya. Jangan, pilih satu saja. Salah satu ya. Kemudian yang dia sholat melafalkan ini apakah kriteria hujannya itu seperti apa Ustaz? Karena Hujan deras menyulitkan. Oh iya. Di daerah Merapi ini kan sering sekali hujan. Jadi bisa kita sah itu kita tambahkan itu ya Ustaz. Kalau cuma sekadar tidak pergi ke masjid dengan menggunakan itu boleh. Tetapi nanti masalah hukum menjamaknya nanti dilihat lagi. Jamak sholatnya itu hanya boleh kalau ada 2 syarat penting ya. Masjidnya itu jauh dari pemukiman. Kemudian yang kedua ya sebentar saya sebutkan ini ya. Saya sebutkan ada di buku saya tentang banjir. Saya masuk ulang lagi dulu sebentar ya. Aduh.
Di host bisa masukin saya lagi jadi host. Host bisa masukin saya lagi jadi host, afwan. Yang host bisa masukin saya lagi jadi host. Oke, ada. Yang host host MPD ya. Bisa masukin saya lagi jadi host sebentar. Oke. Saya tunjukkan di buku ini ya. Kelihatan dia, sebentar. Ini syaratnya 2 ya kalau bisa dijama ya. Sholat dilaksanakan dengan berjamaah di masjid yang jaraknya jauh dari pemukiman berarti ya. Yang kedua, hujan itu di awal dari 2 sholat dan ketika salamnya sholat pertama gitu masih hujan. Tentu saya di sini yang kita bahas hujan deras. Standar hujannya itu ada ya. Nah itu baru lafaz tadi diucapkan. Baik Ustaz, berikutnya Ustaz. Ini untuk sholat berjamaah afdalnya di masjid. Nah pertanyaan saya, kita sebagai laki-laki apakah sesekali kita bisa mengimami keluarga di rumah begitu Ustaz? Ya, saran saya tetap ke masjid. Nanti kalau imami keluarga di rumah, setelah dari masjid aja nanti diulangi jamaahnya Pak. Boleh. Sholatnya 2 kali berarti? Iya, sholat i'adah namanya. Sholatnya diulang lagi. I'adah itu namanya ya. Yang terakhir Ustaz. Iya. Yang terakhir ini untuk wanita. Sholat jamaah lebih utama wanita itu di rumah. Iya. Kemudian pertanyaan saya Ustaz, di tempat kami ini kan banyak sepuh-sepuh, mbah-mbah itu. Iya. Apakah termasuk kriteria atau seabdol itu Ustaz? Yang biasanya para ulama ingatkan kalau yang nom-nom itu, yang di rumah saja, yang sepuh-sepuh nggak apa-apa ke masjid. Tidak ada masalah Ustaz? Tidak ada masalah. Karena yang nom-nom ini jarang Ustaz, di sini banyak. Iya, sepuh-sepuh berarti, iya boleh. Jazakumullahu khairan. Wa iyakum. Silakan lagi yang berikutnya monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Hamdani Ustaz. Hamdani, monggo. Saya mau tanya Ustaz, tadi kan sholat di masjid yang dekat rumah lebih afdal atau masjid yang lebih jauh? Iya. Nah sementara di wilayah kita banyak masjid kan, sementara yang kita jadi takmir di masjid yang lebih jauh Ustaz. Kita lebih utama yang dekat rumah atau yang karena kita jadi takmir di tempat yang lebih jauh itu Ustaz? Ya karena tugas antum jadi takmir berarti di situ. Beda. Oh beda ya Ustaz. Kita kuayah Ustaz. Oke. Waalaikum. Silakan yang berikutnya lagi. Siapa lagi? Ada lagi? Ada lagi para takmir. Yallah. Nggak ada kali ya? Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup. Insya Allah di pertemuan pekan depan kita bahas uzur-uzur ya. Ya, saya agak menyelisihi silabus karena saya pandang ini lebih penting. Nanti saya akan ubah dan beri masukan pada takmir MPD juga untuk ubah silabus yang ada gitu. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.